Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya terhadap jurnal yang berkaitan tentang komunikasi data yang saya ambil salah satu topiknya tentang communication protocol. Review jurnal ini saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas besar satu dari mata kuliah komunikasi data dengan dosen pengampu Bapak Wawan Ridwan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Guntur Ramadan dengan NIM 41520120037. Jurnal ini berjudul A Multi-Protocol IoT Platform Based on Open Source Frameworks dengan keyword IoT Platforms, Open Source Frameworks, Interoperability, Multi-Application Layer, dan IoT Ecosystem. Mengapa saya memilih jurnal ini? Karena relate dengan salah satu topik tentang komunikasi data yaitu Communication Protocol, di mana Communication Protocol pada jurnal ini berfokus kepada Communication Protocol pada IoT. Nah, untuk lebih lanjut, ini adalah rangkuman singkat tentang jurnalnya. Jadi judulnya ada yang seperti saya sampaikan tadi yaitu A Multi-Protocol IoT Platform Based on Open Source Frameworks. Sumbernya saya dapat dari mdpi.com. Jurnal ini adalah volume ke-19 dari Sensors. Jadi ada kategori Sensors gitu di MDPI. Dan jurnal ini sebanyak 25 halaman dan terbit pada tanggal 28 September 2019. Yang penulisnya adalah eh, 3 orang yaitu Karilaus Akasiadis, Vasilis Pitsilis, dan Konstantine de Spyropoulos. Jurnal ini tujuan penelitiannya adalah penulis ingin menyajikan platform IoT mendukung multiple application layer communication protocol. Lalu untuk em, menyajikan platform IoT itu ke multiple multiple layer communication protocol, subjek penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu penerapan communication protocol MQTT, GMQP, CoAP, HTTP pada application layer protokol IoT. Dan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode eksperimen. Sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu jurnal ini saya dapat dari sumber ini mdpi.com. Di sini bisa dilihat di publish 28 September 2019. Lalu ini adalah volume ke-19 dari kategori sensor. Mengapa saya memilih jurnal ini ya? Karena memang saya ada interest ke IoT sebenarnya dan saya penasaran terkait bagaimana sih protokol uh, communication data di IoT, dan jurnal ini salah satunya suatu jurnal yang cukup menarik bagi saya. Nah, langsung saja sedikit intermezzo mengenai IoT dan sedikit rangkuman tentang jurnal ini. Um, IoT sendiri atau Internet of Things itu telah berkembang pesat selama dekade terakhir, dan banyak jenis arsitektur telah diusulkan untuk sistem terdistribusi dan interkoneksi. Jadi semenjak tren industri 4.0, IoT ini sangat nge-hype. Bahkan IoT itu tidak hanya di satu industri saja, tapi bisa di banyak industri gitu. Seperti manufaktur ataupun pertanian bahkan dan lain-lain. Nah, banyak peneliti-peneliti yang mengusulkan terkait bagaimana sistem IoT itu terdistribusi dan saling interkoneksi gitu ya. Tapi masih banyak kendala gitu ya terkait dengan penggunaan IoT ini, terlebih lagi eh, bagaimana security eh, jaringan pada IoT, lalu bagaimana mengelola data yang ada di IoT, dan termasuk juga bagaimana mengelola communication protocol pada IoT. Dan seperti yang saya bilang tadi, sebagian besar sistem IoT itu diimplementasikan mengikuti pendekatan terfragmentasi untuk domain aplikasi tertentu dan memperkenalkan kesulitan dalam memberikan solusi terpadu. Jadi masih banyak kesulitan dalam memberikan solusi untuk penerapan IoT ini sendiri. Nah, mungkin langsung saja pada paper ini penulis menyajikan platform IoT untuk mendukung multiple application layer communication protocols. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah komunikasi data,
banyak beberapa communication protokol ya seperti TCP/IP, OSI layer dan lain-lain. Dan di sini ada contoh communication protokol lain yaitu REST. Kalau kita sebagai developers, saya sendiri sebagai developers aplikasi atau software sudah nggak asing lagi ya dengan kata-kata REST ini ya, atau representational state transfer. Dan REST ini atau kita bisa nyebutnya Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Lalu juga ada communication protocol lain seperti MQTT, Message Queuing Telemetry Transport, lalu Advanced Message Queuing Protocol atau MQP, lalu ada CoAP, Constrained Application Protocol, dan WebSocket. Nah, dan beberapa itulah contoh communication protocol yang akan dibahas penulis. Dan communication protocol itu tersusun dalam open source framework seperti RabbitMQ, Ponte, OM2M, dan RDF4J. Itu yang akan dibahas oleh penulis di jurnal ini. Nah, istilah-istilah communication protocol ini tidak dibahas secara detail di jurnal, maka dari itu saya akan jelaskan dulu dasar mengenai beberapa communication protocol ini supaya presentasi saya ke belakang akan lebih bisa dimengerti oleh orang awam. Oke, yang berikutnya apa itu sih REST dan HTTP gitu ya. Tadi REST itu adalah Representational State Transfer. Ini adalah merupakan standar arsitektur komunikasi berbasis web yang sering diterapkan dalam pengembangan layanan berbasis web. Umumnya menggunakan HTTP ya sebagai protokol untuk komunikasi data. Dan REST ini tuh pertama kali dikenalkan oleh Roy Fielding pada tahun 2000-an. Nah, pada arsitektur REST ini, REST server itu menyediakan resource atau sumber daya data dan REST client mengakses dan menampilkan resource tersebut untuk penggunaan selanjutnya. Lalu setiap resource diidentifikasi oleh URIS atau Universal Resource Identifier atau Global ID. Dan resource itu direpresentasikan dalam bentuk format teks, JSON, atau XML. Pada umumnya sih biasanya menggunakan JSON dan XML ya. Walaupun ada bentuk lainnya seperti WSDL ataupun bentuk yang lainnya gitu. Tapi umumnya REST ini di formatnya itu JSON dan XML. Data itu dibentuk format seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh HTTP request ya. Kita biasanya sebutnya HTTP request yang umum digunakan dalam arsitektur berbasis REST. Yang pertama ada GET. GET ini menyediakan hanya akses baca pada resource. Gitu. Lalu POST digunakan untuk menciptakan resource baru. Delete digunakan untuk menghapus resource. Put digunakan untuk memperbarui resource yang ada atau membuat resource baru. Dan option digunakan untuk mendapat operasi yang disupport pada resource. Nah ini kalau sebagai developers ini pasti nggak asing nih istilah GET, POST, PUT, DELETE ini. Nah, yang berikutnya ketika kita udah paham nih REST dan HTTP, jadi intinya REST ini communication protokolnya dia ada 4 ini ya, yang biasa sering digunakan ya, get, post, put, delete gitu, melalui HTTP. Nah, yang berikutnya adalah apa itu CoAP gitu kan. Mungkin belum pernah dengar istilah CoAP sebelumnya gitu. Jadi CoAP ini adalah sebuah protokol produktivitas dan utilitas internet untuk restricted gadget. Dengan menggunakan protokol ini, klien dapat mengirim permintaan ke server dan server dapat mengirim kembali respon ke klien menggunakan HTTP. CoAP menggunakan protokol UDP untuk implementasi data ringan dan mengurangi penggunaan ruang. Contoh penerapannya seperti ini, seperti gambar yang di sini. Protokol ini menggunakan format data by biner, EXL, Efficiency XML Interchange. CoAP membantu dalam menghilangkan ambiguitas melalui strategi mendapatkan, memasang, menghapus, dan menempatkan HTTP. Jadi contohnya seperti ini. Jadi CoAP ini yang membantu mendapatkan dan memasangkan HTTP. Seperti ini contohnya. Lalu yang berikutnya tadi kan ada istilah REST, HTTP, CoAP, dan MQTT. Nah, MQTT ya, mungkin beberapa sudah paham terkait MQTT, tapi saya akan coba jelaskan apa itu MQTT. MQTT ini adalah Message Queuing Telemetry Transport. MQTT ini adalah protokol yang berjalan di atas stack dari TCP/IP dan mempunyai ukuran paket data dengan low overhead yang kecil, minimum 2 bits, sehingga berefek pada konsumsi catu daya yang cukup kecil. Nah, apa sih MQTT ini nih? Nah, lebih jelasnya seperti ini. Nah, jadi MQTT ini adalah
proses atau protokol di mana data itu mengantri untuk masuk ke dalam suatu server atau dikirim ke klien gitu ya. Secara gampangnya begini, seperti yang digambarkan ini. Jadi sensor IoT itu melakukan publish ke MQTT broker, kan ke MQTT broker atau ke server ya. Lalu MQTT broker ini yang melakukan antrian data gitu. Nah, antrian data untuk dipublish ke masing tujuan klien gitu atau ke consumer gitu ya. Dari di MQTT ini ada dua model ya, publish dan subscribe. Nah, publish ini adalah di mana kita proses mengirim data. Sedangkan subscribe kita proses mengambil data gitu. Contohnya di sini. Biasanya MQTT ini punya MQTT broker ya, seperti mungkin RabbitMQ, Kafka, ataupun yang lain. Saya sendiri pernah menggunakan MQTT untuk IoT itu adalah salah satunya MQTT Cloud yang saya pernah pakai dulu waktu SMK. Dimana MQTT Cloud ini sih sebenarnya dia sudah menyediakan SDK yang bisa kita pasang di apa namanya aplikasi kita ya. Waktu itu saya pakai Android, tinggal pakai SDK-nya saja, lalu saya juga pakai SDK-nya juga diinstal pada modul Arduino gitu. Jadi MQTT ini sudah machine to machine ya, lalu reliable messaging, WebSocket, Amazon Kinesis dan lain-lain gitu. Cuman apa namanya, pada jurnal ini si penulis tidak menggunakan MQTT Cloud, tapi menggunakan teknologi lainnya, yaitu pakai RabbitMQ gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, protokol MQTT ini adalah jenis protokol data agnostik yang artinya Anda bisa mengirimkan data apapun seperti data binary, teks, bahkan XML ataupun JSON. Dan protokol ini memakai model publish atau subscribe daripada model client server gitu. Sudah saya jelaskan tadi. Oke, yang berikutnya itu MQP itu. Apa itu MQP? MQP ini singkatan dari Advanced Message Queuing Protocol yang merupakan desain standar pertukaran pesan atau message yang mendukung efisiensi penentuan proses pertukaran pesan pada aplikasi atau komunikasi data yang sangat beragam saat ini. Nah, MQP itu sendiri terdiri dari 3 komponen terpisah, yaitu exchange, message queuing, dan binding gitu. Apa itu? Exchange ini adalah bagian dari broker yang menerapkan EMQP model yang bertugas menerima pesan dan meletakkannya ke dalam queuing. Jadi dia itu di sini kita bisa lihat exchange di sini tuh yang bertugas menerima pesan gitu. Misalkan kita mau membuat suatu PDF gitu ya. Kita upload PDF ya kan. Nah, yang mendapatkan PDF itu atau menerima pesan itu adalah exchange. Lalu exchange itu akan meletakkannya ke dalam queuing gitu, atau antrian gitu, diantriin nama dia gitu. Nah, berikutnya message queuing. Nah, apa message queuing itu? Message queuing itu adalah entity yang bertugas menampung pesan dan consumer mana yang akan menerima pesan tersebut gitu. Jadi di queuing di sini nanti seperti yang tadi di gambar tadi MQTT. Jadi dia yang mengantrikan di sini dan akan mengirim ke consumer gitu. Nah, lalu ada bindings nih. Bindings itu yang mendistribusikan pesan dari exchange ke queuing gitu. Nomor 3. Nah, komponen ini, ketiga komponen ini memastikan pertukaran dan penyimpanan pesan itu berhasil. Ini juga membantu dalam membangun hubungan satu pesan dengan pesan lainnya. Contoh penerapannya ini biasanya pada industri perbankan ya, di mana EMQP ini sangat berguna sekali untuk memastikan bahwa pesan itu akan terkirim kepada penerima dengan benar gitu, dan tanpa ada ada miss gitu, karena di sini ada queuing di sini. Jadi tujuannya queuing ini apa sih sebenarnya? Tujuannya itu supaya data yang kita akan kirimkan ke penerima itu tidak langsung tidak langsung kita kirimkan semua gitu, tapi kita antrikan satu-satu gitu. Supaya pesan itu tidak terjadi atau pengiriman data itu tidak langsung terjadi spamming gitu ya, tapi bertahap dengan metode queuing ini. Oke, pada jurnal ini setelah saya bahas terkait dasar-dasar protokol komunikasi, berikutnya adalah platform arsitektur. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana sih penulis ini approach tentang
idenya membuat platform arsitektur gitu ya. Nah, platform arsitektur yang dibuat oleh penulis itu kurang lebih seperti ini. Saya akan jelaskan secara singkat saja. Nah, di sini kita bisa lihat ya, penulis itu membuat GUI-nya menggunakan AngularJS. Dia jadi web front end-nya menggunakan AngularJS. Terus web servernya dia menggunakan Nginx, di mana ini salah satu protokolnya yaitu REST tadi ya, berjalan di port 80. Lalu dia juga pakai di sini Python Flash gitu kan portalnya. Lalu disambungkan juga dia dengan apa namanya database gitu sebelum ke database gitu. Atau kita bisa bilang backend service-nya ya. Nah, lalu juga di sini ada Ponte. Nah, Ponte itu eh, adalah open source project gitu ya. Di sini tuh dia menjembatani antara ALP gitu ya atau application layer protocol seperti MQTT, lalu REST atau HTTP COAP gitu ya untuk berkomunikasi antara satu sama lain gitu. Jadi di sini di Ponte ini yang berkomunikasi macam-macam nih protokol komunikasinya gitu. Ada HTTP, ada WS, ada COAP, ada MQTT. Jadi semua itu diatur oleh si Ponte ini gitu supaya bisa multiple layer protokol gitu. Jadi tidak hanya satu gitu. Jadi banyak device dengan berbagai macam protokol. Nah, lalu Ponte ini juga membantu ya. Ponte ini sebenarnya diimplementasikan kalau penulis ini diimplementasikan di Node.js yang memungkinkan penggabungan pihak ketiga layanan autentikasi dan otorisasi untuk akses ke aliran data yang menjadikan kandidat yang sempurna untuk melayani sebagai penerjemah silang utama ALP atau Application Layer Protocol dalam pendekatan platform yang diusulkan penulis gitu. Jadi di sini ada authentication-nya ya. Lalu di sini yang paling menarik adalah di RabbitMQ-nya ini untuk publisher dan consumer-nya. Kita biasanya bilang publisher atau consumer atau subscriber. Itu dia ada dua protokol nih. Ada AMQP dan MQTT. Nah, di pembahasan berikutnya itu penulis membandingkan gitu. Lebih performance-nya lebih bagus mana menggunakan AMQP, MQTT atau gabungan keduanya gitu. Lalu juga ada OM2M di sini. Nah, OM2M itu sebenarnya adalah apa ya? Telekomunikasi standar gitu ya. Eh, dari Eropa gitu. Dari lembaga ETSI ya. Eh, ini mungkin lebih jelasnya saya bisa buka jurnalnya ya. Nah, di platform RCP. Nah, oh ya, saya lupa jelaskan bahwa semua ini berjalan di Docker container ya. Artinya deployment-nya kita nggak pakai VM biasa gitu ya. Udah nggak zaman pakai teknologi IaaS ya. Soalnya kita udah pakai PAS, pakai Docker di sini si penulis. Di mana tadi kita bahas tentang ini ya tadi Ponte udah saya jelaskan ya. Jadi Ponte ini sebagai bridge atau jembatan ya supaya bisa multiple application protokol, banyak banyak protokol di sini, nggak hanya satu ya. Lalu ada OM2M. Jadi OM2M ini base-nya adalah Europe Telecommunication Standard Institute yang dimana dia itu udah apa ya udah di define sebagai machine to machine service platform gitu. Dan OM2M ini based on OSGI layer, lalu juga apa namanya sudah diintegrasikan dengan plugin yang support ELP, device management machine. Jadi by default OM2M itu sebenarnya menggunakan RESTful APIs. Di sini dia menggunakan Exchange Extensible Markup Language atau XML sebagai highly unreliable network. Nah, lalu sama dengan RabbitMQ, ya kan, di OM2M ini dia menggunakan OM2M MQTT binding, di mana dia menjembatani antara MQTT broker container yang mentranslasikan setiap protokol gitu, yang setiap protokol support gitu, seperti yang ada di sini.
Nah, lalu di sini ada komponen lain seperti RDF4J. Ini produk dari Eclipse ya. Ini kebanyakan dari Eclipse dan dia based on Java ya. Ini Ponte ini Eclipse tadi. Terus OM2M juga Eclipse. Terus RDF4J juga Eclipse juga dia. Dia itu sebenarnya adalah yang data resource description framework RDF ya. Di situ di mana dia melakukan penguraian penyimpanan query dan dan beberapa dan interfacing ya. Di case ini penulis menggunakan RDF4J sebagai host dari ontologi yang digabungkan untuk membuat anotasi sumber daya IoT secara semantik. Terlepas dari antarmuka pengguna grafis dasar, RDF4J memaparkan API untuk secara terprogram menghubungkan dan mengekstrak atau memperbarui dan memperkaya informasi di platform repositori RDF, yang juga digunakan oleh server backend penulis untuk memberi keterangan baru dan menemukan data yang sudah ada di sumber daya IoT. Nah, di sini yang menghubungkan ya dengan IoT platformnya ya, pakai RDF4J. Nah, dari application dari platform arsitektur ini udah ketahuan bahwa jurnal ini membuktikan bahwa belum membuktikan ya. Jurnal ini penulis ini mempunyai ide ya, yang mereka namai sin ISTC ini ya, yang bahwa IoT ini tidak hanya bisa satu protokol aja loh, bisa banyak protokol loh. Terbukti dengan beberapa open source framework ini ya, termasuk Ponte ini. Ponte ini yang bisa menghubungkan semua protokol jadi satu gitu. Artinya mau protokol apapun bisa gitu. Karena biasanya industri IoT itu kan berbeda-beda ya. Ada yang di industri manufaktur, ada yang di pertanian itu. Bisa jadi device yang kita pakai atau sensor yang kita pakai itu supportnya hanya beberapa protokol tertentu gitu. Nah, supaya itu bisa digabungkan gitu ya, saling terkoneksi ya kan. Makanya pakai Ponte ini gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi ini ya dijelaskan ya, dia pakai Nginx juga sih sebagai web server ya sebenarnya, buat deployment ininya aja sebenarnya, Angularnya aja. Di situ juga pakai protokol HTTP sih. Nah, penulis juga menjelaskan tentang database modelnya ya kan. Di sini ada 3 besar entitas yaitu users, topics, dan services gitu ya. Di mana kita bisa lihat juga di sini jurnalnya cukup bagus karena dia juga membuka juga terkait database-nya seperti apa rencananya. Nah, seperti ini. Dia ada topics, ada usernya siapa aja itu. Dia ada token juga untuk autentikasi user ya kan. Jadi setiap yang menggunakan platform IoT ini dimonitoring yang dibuat dia pakai Angular tadi, ada user manajemennya. Lalu sensor IoT-nya dia bagi nanti menjadi topik ya, karena di apa namanya MQTT ini harus ada topik ya, misalnya topik apa gitu ya. Dia buat di sini topiknya. Lalu juga ada token juga ya. Token mungkin kalau misalkan token blacklist ini dia buat sepertinya sih buat ini untuk memblacklist beberapa yang terkoneksi gitu ya ke dalam jaringan IoT-nya. Nah, kita lanjutkan lagi. Di jurnal ini concernnya adalah di hasil penelitiannya ini ya, mereka melakukan penelitian untuk membuktikan juga bagaimana sih kalau kita menggunakan beberapa application layer protokol gitu ya. Nah, ini kita coba scroll ke bawah. Nah, ini experimental result. Nah, bagaimana sih hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis gitu. Saya lanjutkan lagi sih.
Hasil penelitian yang pertama itu penulis mulai dengan meningkatkan jumlah klien publishing batch paralel saat menggunakan MQTT atau MQP sebagai protokol pilihan gitu. Hasil dari perjalanan pertama ini ditunjukkan pada gambar 5 ini, yang bisa kita lihat bahwa delay antara publish dan receive pesan sebagai subscriber relatif stabil di bawah 25 milisecond untuk kedua protokol dalam 5 iterasi pertama. Nah, di sini cukup stabil ya, kita bisa lihat ya. Untuk publish dan receive-nya, yang warna putih ini adalah menggunakan MQP dan yang ini yang hitam menggunakan MQTT gitu. Lalu di dua paling kanan ini case untuk 50 sampai 60 batch publisher yang bertukar pesan pada 5 sampai 6 kilobyte per detik. Penulis ini sampai mencapai batas fisik platform, di mana mesin hosting ini operasi normal dan penundaan mulai meningkat ya. Jadi mulai meningkat nih requestnya gitu ya. Ditambahin lagi di 5.000 sampai 50 sampai 60 batch. Dan pengamatan lain adalah MQP itu memiliki waktu pengiriman pesan ujung ke ujung yang lebih rendah secara konsisten daripada MQTT gitu. Dan ini karena terintegrasi implementasi authentication ke dalam broker RabbitMQ untuk menangani kasus MQP ini, sebagai kebalikannya untuk kasus Ponte yang menggabungkan server authentication dari portal Flash untuk masing-masing operasi yang menyebabkan penundaan kerumitan ekstra. Jadi untuk percobaan pertama ini kan memang di arsitektur ini menerapkan authentication ya. Nah, authentication ini supaya lebih secure aja sih sebenarnya. Bagaimana datanya ini supaya uh, lebih terjaga dan keasliannya ya. Dia menggunakan ini gitu. Nah, pada percobaan kedua gitu ya. Pada percobaan kedua ditambah lagi nih jumlah kliennya menjadi 30. Lalu masing-masing menerbitkan 2 topik setiap detik dengan 50 bytes pesan, dan penulis memeriksa dampak application layer protocol atau ALP pilihan dalam waktu perjalanan pesan ujung ke ujung. Hasilnya ditunjukkan pada gambar 6, seperti yang kita lihat. Kinerja yang lebih cepat adalah kinerja publishing dan subscribing dengan menggunakan protokol AMQP. Terlepas dari ALP yang digunakan untuk penerbitan batch, yang paling kiri beberapa kotak ini ya, itu kinerjanya serupa pada publishing di MQP dan saat subscribing dengan protokol MQTT. Misalnya dalam kasus layanan cloud yang mengeluarkan perintah untuk memberitahu aktuator jarak jauh ya, namun penulis melihat peningkatan signifikan nih dalam waktu pengiriman pesan saat publisher protokol menggunakan MQTT dan saat subscriber menggunakan MQP. Dalam hal ini ALP yang digunakan untuk publishing database juga berdampak, karena saat MQP digunakan penundaan dikalikan dengan lebih 2 faktor gitu. Dalam kasus apapun 60 milisecond ditemukan dari percobaan penulis sebagai batas atas untuk publish atau subscribe translation. Jadi di sini dia ini publisher dan consumer ya. Dia publishnya menggunakan EMQP dan subscribe-nya menggunakan MQP juga. Di sini relatif eh, apa namanya, relatif cepat gitu ya. Pas waktu digunakan MQTT gitu kan, dan di sini gitu dia dia di sini agak lebih lama. Nah, yang berikutnya pada tabel ini penulis menunjukkan nilai rata-rata dari pengukuran 10 detik terkait penggunaan platform sumber daya mesin host atau mesin to mesin tadi. Seperti yang penulis amati, ada sedikit peningkatan penggunaan RAM dan CPU saat file protokol MQP digunakan untuk publishing batch. Juga untuk kasus yang sama, 4 baris tabel terakhir, ukurannya lalu lintas masuk keluar masuk juga meningkat dengan faktor kurang dari 2. Secara umum, seperti yang diharapkan, platform bertindak sebagai pengganda lalu lintas karena volume lalu lintas dikalikan dengan angka publisher. Jadi ketika publisher di 4 ini ya, di ketika 4 ini, ketika publishernya itu uh, menggunakan apa namanya di sini
Di sini ketika dia menggunakan MQTT sebagai publisher subscriber, MQTT kan di sini mulai mulai maksudnya meningkat ya, mulai meningkat di sini. Karena ini kita bisa lihat nih free memorinya itu. Ketika dia datanya yang dikirim lebih banyak gitu ya. Di sini apa namanya? CPU free memorinya juga semakin berkurang ya, karena data yang dikirim juga semakin banyak, kita bisa lihat di sini. Awalnya sih masih relatif ini ya, nggak apa-apa, terus juga dia makan banyak resource nih di sini nih, gitu. Karena apa namanya? Karena penggunaan RAM dan CPU saat protokol yang digunakan sebagai publishing batch. Gitu. Jadi ketika EMQP ini sebagai publisher gitu ya, ini dia memakan banyak memori. Gitu. Ya, peningkatan. Oke. Yang berikutnya dalam percobaan ketiga untuk memvalidasi argumen penulis untuk penggunaan ekstra dalam kasus MQTT, karena server authentication pihak ketiga meminta informasi dari masing-masing broker gitu. Penulis mengubah broker MQTT port koneksi layanan ke klien 1885, yaitu plugin broker RabbitMQ MQTT yang menggunakan server OutN atau OutZ terintegrasi dari RabbitMQ yang pada gilirannya diisi oleh portal Flash. Hasilnya ditujukan pada gambar 7, kita dapat mengamati bahwa dalam hal ini kinerja kedua publish dan subscribe ILP sangat mirip gitu. Dengan sebagian besar yang pesan dikirim dalam 10 milisecond setelah publishing. Untuk kasus protokol perpesanan batch MQTT pilihan, tampaknya itu sampel data memiliki lebih banyak varian daripada dalam kasus data MQP. Namun ini tidak berlaku karena publishing dari MQP dan subscribing menggunakan MQTT, misalnya dari Boxbox. Nah, lalu di tabel ini penulis menyajikan bahwa pengukuran 10 detik dari penggunaan resource machine to host platform secara percobaan dengan ELP request response seperti yang bisa kita lihat, membandingkan juga antara tabel 3 ELP jenis ini lebih menuntut dalam hal RAM CPU tetapi menghasilkan jaringan lebih rendah lalu lintasnya. Perbedaan antara CoAP dan publishing FTP tidak terlalu signifikan. Nah, artinya gitu kan, di sini kan kita menggunakan MQP dan MQTT nih. Penulis juga membandingkan nih, tidak hanya menggunakan EMQP dan MQTT, gitu. Tapi penulis juga mencoba juga dengan protokol lain gitu, seperti CoAP dan HTTP gitu. Artinya ya kita bikin REST API biasa aja gitu. Penulis membuat REST API biasa, dan ternyata memang kalau tidak pakai message queuing, ini memakan banyak memori nih. Frame memorinya menjadi tinggal 35, 33, bahkan 34, ya kan? Sekitar segituan gitu. Kalau kita bandingkan dengan menggunakan message queuing di sini, message queuing cenderung lebih sedikit memakan banyak memori. Lebih sedikit memakan memori gitu ya. Jadi intinya untuk proses protokol ini lebih disarankan menggunakan MQTT atau MQP gitu untuk proses protokol komunikasi datanya gitu. Kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu terkait hasil penelitiannya. Jadi intinya adalah apapun message protokolnya, apapun communication protokolnya itu tergantung dari kita menggunakannya di mana gitu ya. Nah, tapi terbukti dari hasil penelitian ini bahwa menggunakan message queuing di sini terbukti lebih sedikit memakan banyak memori gitu. Jadi memori yang dipakai lebih sedikit gitu dibandingkan menggunakan CoAP atau HTTP, karena dia di sini prosesnya adalah asinkronus ya. Nah, di mana asinkronus ini prosesnya dia mengirimkan sebuah data itu langsung berbarengan gitu ya. Nah,
ketika langsung dikasih misalkan 1000 data gitu. Nah, atau kita melakukan get gitu ya, itu akan memakan banyak load di memori kita gitu di server. Sedangkan kalau pakai message queuing itu bisa diantriin dulu nih. Oh, ini satu dulu kamu dapat gitu kan. Lalu baru berikutnya gitu diantriin dulu. Oke. Mungkin seperti itu terkait hasil penelitiannya. Intinya adalah di IoT ini terbukti ya bahwa bisa menggunakan multiple protokol komunikasi gitu. Seperti judulnya ya, multiple protocol IoT based on open source frameworks. Nah, di sini terbukti karena di sini bisa dilihat ya, karena di platform arsitekturnya menggunakan berbagai macam protokol seperti MQTT, AMQP, HTTP, CoAP, REST, dan lain-lain. Nah, dari jurnal ini sih menarik sekali karena memang eh, saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa oh di IoT ini ternyata bisa nih diterapin menggunakan multi protokol layer gitu, bisa dengan bantuan ini Ponte ini. Nah, termasuk MQTT Cloud tadi bisa nih dimasukkan juga ke dalam sini platform arsitektur ini. Nah, berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal ini yang pertama up to date ya, teknologi yang dibahas up to date karena memang jurnal ini baru terbit 2019 di mana waktu itu penggunaan message queuing lagi nge-hype ya, seperti penggunaan Kafka, RabbitMQ, dan lain-lain. Lalu secara teknis cukup detail terkait arsitektur aplikasi di sini dijelasin cukup detail, bahkan sampai database-nya juga dijelasin ya. Lalu juga di sini juga dijelasin juga nih terkait penggunaan dia pakai apa sih. Di sini ternyata dia pakai uh, apa namanya face counting on video stream gitu kan. Dia pakai alat IoT ini juga, lalu dia mengimplementasikan juga nih face detection-nya ya kan, fall detection, route monitoring gitu. Banyak apa namanya penggunaannya gitu ya secara detail di sini. Lalu dia juga apa namanya menggunakan di smart factory environment menggunakan LoRa ya, LoRa long range with area network gitu ya, menggunakan LoRa gateways, di mana LoRa gateway ini protokolnya adalah TCP/IP. Lalu in dan sekarang dia menggunakan MQTT ya sebagai apa namanya protokolnya gitu di LoRa tersebut. Lalu juga ya tadi teknis ya, secara teknis juga disajikan secara detail. Mungkin saya perlu baca-baca lagi ya terkait dengan modul jurnal ini karena sangat menarik sekali. Termasuk juga dia menjelaskan juga nih relasi database-nya itu. Menurut saya ini detail banget. Sampai dibuka juga bagaimana rancangan database-nya. Lalu juga dia menjelaskan juga setiap apa namanya komponen-komponennya gitu. Lalu juga pertama yang ketiga menurut saya kelebihannya inovasinya keren ya, karena apa namanya application arsitekturnya sesuai dengan kebutuhan yang menjawab di sini ya, menjawab karena apa namanya belum ada solusi apa namanya metode yang pas untuk menggabungkan dan saling mengkoneksikan IoT ini gitu. Dan ternyata bisa di sini gitu kan, kita pakai Ponte bisa support ke multi protokol gitu. Jadi bisa. Lalu kekurangan. Nah, kekurangannya pertama menurut saya kurang detail. Kurang detailnya di mana nih? Di sini kalau memang kita sudah paham ya terkait apa itu MQTT, apa itu REST, apa itu HTTP, apa itu MQP, mungkin kita akan enak gitu membaca ini sampai ke bawah gitu. Tapi karena memang belum tahu, akhirnya saya bikinkan dulu slide di atas ini untuk mengenalkan apa itu MQTT, apa itu HTTP, gitu kan. Apa itu REST, gitu kan. Nah, dan juga menurut saya jurnal ini kurang cocok sih untuk orang awam ya, apalagi yang baru belajar tentang IoT. Jangankan IoT, tentang tentang protokol aja, tentang protokol
komunikasi ya seperti MQTT atau IMQP gitu. Seharusnya sih dia jelaskan dulu ya bagaimana MQTT itu bekerja, CoAP bekerja, IMQP bekerja, REST bekerja itu bagaimana. Gitu. Di sini sih dijelaskan secara singkat sih, cuman tidak mewakilkan untuk orang awam yang paham gitu apa ini. Karena harus ada pemahaman dulu sih. Mungkin mungkin target audiens mereka mungkin bukan orang yang awam juga gitu. Tapi intinya cukup menarik ya karena inovasi dari penulis terkait dengan ini arsitektur aplikasinya gitu yang di sini tadi. Nah ini terkait ini platform komponennya cukup bagus karena memang ternyata bisa kita buat multi protokol. Mungkin itu saja review dari saya terkait jurnal A Multi Protocol IoT Platform based on Open Source Framework. Harapan saya penjelasan saya ini dapat dimengerti dan tentunya uh, ini menambah pengetahuan dari buat pribadi saya terkait communication protocol ya, tidak hanya apa namanya uh, TCP/IP aja gitu yang kita kenal gitu atau OSI layer gitu. Sebenarnya ini termasuk dalam OSI layer, termasuk dalam layer terakhir gitu, application layer gitu. Karena ini kaitannya dengan end user ya. Sebenarnya platform ini kan kaitannya kalau kita uh, baca lagi tentang OSI layer, ya ini di layer ke-7 gitu. Itu di application layer. Oke, itu saja dari saya mungkin review untuk artikel yang untuk jurnal ini. Untuk detailnya bisa dibuka saja di sini mdpi.com. Ini bisa dibaca-baca lagi. Saya pribadi akan baca-baca lagi karena menarik sekali ya. Kalau bisa nanti saya akan coba terapkan di apa namanya platform sensor IoT saya yang dulunya saya pakai Cloud MQTT ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang mungkin review saya belum belum banyak ya, belum banyak untuk membreakdown ini lebih detail lagi gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri review kali ini. Terima kasih.